Ular tanpa indera keenam, kamu tidak dapat melihat apalagi merasakan kehadiran makhluk halus. Meski begitu, mereka nyata tetap ada di sekelilingmu. Buktinya adalah kisah nyata yang dihadirkan melalui 5 judul film horor ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, bagi kamu yang belum menyalakan tombol subscribe-nya agar segera nyalakan. Oke, mari kita lanjut. Ide pembuatan sebuah film tidak hanya berupa karangan saja, tapi juga berdasarkan kisah nyata. Beragam film yang diangkat dari kisah nyata selalu menarik perhatian. Salah satunya melalui film yang bergenre horor. Tak jarang film tersebut berhasil laris dan banyak penggemarnya. Nah, bagi kamu yang ingin menonton film horor yang menantang, yang direkomendasikan dari kisah nyata, berikut liputannya. The Exorcism of Emily Rose. Sebagaimana yang tercantum pada judul film, The Exorcism of Emily Rose mengangkat kisah nyata mengenai ritual pengusiran setan yang dilakukan oleh pendeta terhadap gadis muda bernama Emily Rose. Sayangnya ritual tersebut berujung pada kematian dirinya. Sang pendeta pun harus menghadapi konsekuensi pengadilan dengan tuduhan melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian. Dari situ, seorang pengacara ditunjuk untuk membela pendeta sebagai dasar pembelaan. Dia pun mulai mencari tahu kehidupan Emily. Sayangnya, itu adalah awal dari kejadian mistis yang harus dihadapinya. Mulai dari gangguan yang terjadi di dalam rumahnya hingga hal-hal menyeramkan lainnya. The Ending. Seorang wanita bernama Doris Belter di tahun 1974 menghebohkan dunia paranormal. Doris mengaku dirinya diserang dan diperkosa, namun disiksa oleh sosok yang tidak kelihatan. 2 orang paranormal yang mengadakan investigasi pun mengiyakan penemuan aneh di rumahnya. Peristiwa nyata yang dialami oleh seorang wanita bernama Doris Belter di tahun 70-an menginspirasi sebuah novel The Entity yang ditulis oleh Frank De Villita hingga diadaptasi ke layar lebar di tahun 1941 dengan judul yang sama. The Entity mengisahkan seorang wanita bernama Carla Moran hidup bersama dengan ketiga anaknya dalam sebuah rumah kontrakan. Suatu malam ia dianiaya dan diperkosa secara brutal oleh sosok yang tidak terlihat. Kejadian tersebut ia alami berulang kali, bahkan nyaris tewas saat diserang di dalam mobil. Carla pun meminta pertolongan Dr. Schneiderman dan melakukan serangkaian tes berkenaan dengan fisik dan psikologinya. Winchester. Seorang karakter perempuan bernama Sarah Winchester diperkenalkan sebagai pewaris kekayaan Winchester Recording Arms Company yang dikenal sebagai perusahaan senjata api. Dari warisan tersebut, dia pun membangun sebuah rumah terpencil di luar San Francisco. Namun, kejadian janggal tahu-tahu terjadi tanpa didasari. Sarah Winchester kerasukan dan membangun ruangan-ruangan yang didesain oleh roh-roh yang merasukinya. Ironisnya, mereka adalah arwah yang meninggal akibat produk senjata Winchester. Tentu tidak tersangkalkan lagi. Tujuan dari setiap ruangan-ruangan yang didirikan oleh pembalasan dendam kepada keluarga Winchester, tetapi anggota lolos dari amarah roh-roh yang matanya menuntut darah setiap kepala lewat ruangan yang ada. Yang keempat, The Exorcist. Film ini diangkat dari novel dan kejadian nyata. Regan McNeil adalah seorang gadis berumur 12 tahun yang secara tiba-tiba mengalami gejala aneh. Ibunya, Chris McNeil, menduga bahwa itu hanya efek trauma dari perceraian terjadi antara Chris dan suaminya. Regan yang tadinya ceria yang baik hati tiba-tiba dan menunjukkan gejala gangguan fisik yang tidak biasa. Awalnya Regan diduga mengalami gangguan psikis akibat perceraian orang tuanya. Regan yang mengeluh tempat tidurnya bergetar, namun kondisinya justru semakin memburuk. Dia sering mengeluarkan sumpah serapah, mengumpat dan makian kotor dan kejang-kejang di ranjangnya. Seiring berjalannya waktu, perilaku Regan semakin aneh dan menjadi-jadi. Wajah Regan menjadi pucat dan seringkali suaranya berubah menjadi suara laki-laki yang menyeramkan. Lalu Chris membawa anaknya ke dokter, namun berujung pada jalan buntu. Chris kemudian meminta bantuan kepada gereja dan memanggil Pastor Karras serta Pastor Merlin yang lebih senior.
Dari sana terungkaplah bahwa Regan telah dirasuki oleh iblis. Apakah Pastor Karras dan Pastor Merlin dapat mengeluarkan iblis yang ada dalam diri Regan? Dan yang terakhir, Annabelle. Tahun 1967 diceritakan pasangan suami istri yang tinggal di Santa Monica, John dan Mia. Mia yang sedang mengandung anak pertama, lalu John memberi sebuah hadiah boneka dan Mia menyukainya. Dalam sinopsis film Annabelle, Mia mendengar ada keributan di tetangganya, keluarga Hinks. Ketika sedang menelpon polisi, Mia diserang oleh seorang wanita bernama Annabelle yang sedang memegang boneka. John dan polisi tiba di rumah. Annabelle bunuh diri, tetapi sebelum mati ia menggambar simbol di dinding dengan darahnya. Setetes darah jatuh pada wajah boneka yang dipegang. John dan Mia meminta bantuan seorang imam gereja, Pastor Perls, dan Perls bermaksud mengambil boneka itu, tetapi ia diserang hantu Annabelle hingga terluka parah. Perls memperingatkan John bahwa hantu itu sangat menginginkan jiwa Mia. Nah, bagaimana? Semua terdengar sangat seram, ya kan? Film horor yang diambil dari kisah nyata ternyata sangat disukai banyak oleh penggemarnya. Gak heran kalau langsung laris di pasaran. Pasti kamu menonton tidak sendirian ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya.